Saudaraku yang berbahagia, kembali kita mengkaji kitab Al-Adhkarun Nawawi, satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar madhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kita masih ada di Babul Amri bil Ikhlas. Fasal Adzakiruna Allaha katsira, tentang orang-orang yang banyak berzikir. Adzakiruna Allaha katsira wadzakirat. Ada beberapa orang yang oleh Allah dijanjikan untuk diberikan ampunan, meskipun dia tidak memohon ampun. Ada beberapa orang yang oleh Allah dijanjikan untuk diberi ampunan dan pahala yang besar, meskipun dia tidak memohon ampun. Sebagaimana termaktub di surah Al-Ahzab ayat 35. Ada beberapa kelompok orang yang di ayat itu disebutkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sudah sediakan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Selengkap ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-saimina was-saimati wal hafidina furujahum wal hafidati وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ada 10 kelompok manusia yang Allah janjikan untuk diberi ampunan, untuk diberi pahala yang besar. Dari 10 orang itu, yang paling terakhir, yang ke-10 yang disebut oleh Allah, wadzakirinallaha katsira wadzakirat, laki-laki dan wanita yang selalu berzikir. Laki-laki dan wanita yang selalu berzikir. Meskipun tidak istighfar, meskipun mereka tidak mohon ampun, Allah janjikan maghfiratan, ampunan, lil ma'asi, untuk dosa-dosanya,
wa ajran adima, dan pahala yang besar untuk ketaatan-ketaatannya. Jadi orang yang selalu berzikir, apapun zikirnya, apakah dia selalu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, 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 atau yang lainnya, selalu berzikir, atau juga astaghfirullah, walaupun bukan istighfar, Allah janjikan untuk mereka maghfiratan, ampunan untuk semua dosa-dosanya, wa ajrun azima, dan pahala yang besar untuk ketaatan-ketaatannya. Nah, pertanyaannya, siapa yang masuk kategori laki-laki wanita yang banyak berzikir itu? Apakah minimal yang zikirnya sekian kali? Dalam menyimpulkan Al-Quran, kita tidak boleh menyimpulkannya sendiri. Kita harus berusaha merujuk ke ayat yang lain kalau ada. Kalau ada. Kalau tidak ada, kita harus merujuk ke hadis Nabi. Kalau nggak ada juga, kita harus merujuk ke penjelasan sahabat Nabi. Nggak boleh ayat Quran kita simpulkan sendiri dengan kita tinggalkan penjelasan yang ada di ayat lain mungkin, atau penjelasan yang sudah diberikan oleh Rasulullah mungkin, atau penjelasan yang sudah diberikan oleh para sahabat Nabi mungkin, atau penjelasan yang sudah diberikan oleh para ulama yang lebih dekat masanya dengan masa sahabat Nabi. Apa yang dimaksud dengan adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirati, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, baik kalangan laki-laki ataupun wanita? Qultu, terkait dengan ayat tadi, Al-Ahzab ayat 35, wa rawayna fi sahihi muslimin. Kata Imam Nawawi, kami juga meriwayatkan ada dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, al mufarridun akan lebih dulu masuk surga. Apa itu mufarridun? Kalau para sahabat nanya kepada Rasul, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang disebut dengan al-mufarridun itu? Qala, Rasulullah menjawab, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Al-mufarridun adalah orang-orang yang banyak berzikir, banyak sebut-sebut nama Allah, baik laki-laki ataupun wanita. Sabaqal mufarridun, orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki ataupun wanita, mereka akan duluan masuk surga.
Imam Nawawi mengomentari Al-Ahzab 35 ini, kata beliau, wa'lam anna hadhil ayatal karimata mimma yanbaghi ayyahtamma bima'rifatiha sahibu hadzal kitab. Ayat ini, Al-Ahzab 35 ini, termasuk salah satu ayat yang sebaiknya difahami oleh siapapun yang mengkaji kitab ini, kitab Al-Adhkarun Nawawi. Al-Ahzab 35 ini sebaiknya menjadi salah satu ayat yang harus difahami oleh siapapun yang mempelajari kitab Al-Adhkarun Nawawi. Boleh jadi maksud Imam Nawawi dengan menghayati Al-Ahzab 35, khususnya di bagian wadzakirinallaha katsira wadzakirat, mereka yang mempelajari kitab Al-Adhkarun Nawawi selanjutnya akan lebih semangat untuk mempraktekkan perintah-perintah Rasul untuk senantiasa berzikir. Saudaraku yang berbahagia, sahabat Nabi ada perbedaan pendapat. Siapa yang dimaksud dengan orang yang banyak berzikir? Yang termasuk kategori banyak berzikir itu yang bagaimana? Ada perbedaan pendapat di antara sahabat Nabi, di antara para ulama. Pendapat pertama, faqala al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi, berkata Imam Abu Hasan Al-Wahidi, qala Ibnu Abbasin, beliau menukil dari apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, al-muradu yadhkurunallaha fi adbaris salawati wa guduwan wa asyiyan wa fil madaji'i wa kullama staiqadha min naumihi wa kullama goda aw raha min manzilihi dzakarallaha ta'ala. Yang disebut dengan al-mufarridun atau orang yang banyak berzikir adalah setiap orang yang selalu berzikir setiap kali selesai sholat 5 waktu. Ini kata sahabat Abdullah bin Abbas, selalu berzikir setiap kali selesai sholat 5 waktu, selalu berzikir pagi dan sore, selalu berzikir ketika dia berangkat tidur, selalu berzikir setiap kali dia baru bangun dari tidurnya, selalu berzikir setiap kali dia berangkat atau pulang, berangkat meninggalkan rumah atau pulang menuju rumah. Ini kata sahabat Abdullah bin Abbas. Untuk supaya kita masuk kategori al-mufarridun atau adzakirunallaha katsira, supaya kita masuk kategori orang yang banyak berzikir, ini ketentuannya kita harus selalu berzikir setiap selesai sholat wajib kita, setiap pagi dan sore kita, setiap kita berangkat tidur, setiap kita bangun dari tidur, setiap kali kita berangkat meninggalkan rumah atau kembali menuju rumah. Beliau tidak bicara jumlah zikirnya, tapi bicara waktu, bicara momennya. Saudaraku yang berbahagia, kata ulama tabi'in Mujahid, beliau memperkuat pendapat sahabat Abdullah bin Abbas, la yakunu minadz dzakirina Allah katsira wadz dzakirati hatta yadhkurullaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Seseorang belum masuk kategori al-mufarridun
Belum masuk kategori orang yang banyak berzikir, yang Allah janjikan ampunan meskipun tidak istighfar. Dan pahala yang besar adalah orang yang selalu berzikir, baik dalam posisi berdiri, duduk, ataupun berbaring. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas menekankan di waktu, menekankan dari sisi waktu, sedangkan Mujahid menekankan dari sisi posisi kitanya. Mau berdiri, duduk, berbaring, selalu berzikir. Sahabat Abdullah bin Abbas selesai sholat selalu berzikir, pagi sore selalu berzikir, berangkat tidur berzikir, bangun tidur berzikir, berangkat meninggalkan rumah, kembali ke rumah berzikir. Ketika hal itu bisa kita praktekkan, selalu berzikir setiap saat, kita masuk di Al-Ahzab 35. Kalimat terakhir, Adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirati. Kita masuk kategori itu yang otomatis Allah akan berikan ampunan buat kita. Meskipun kita tidak memohon ampun, Allah akan berikan buat kita pahala yang besar. Pendapat kedua, siapa yang masuk kategori adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, disampaikan oleh ulama tabi'in yang lain. Apa kata beliau? Man shallas salawatil khamsi, man shallas salawatil khamsa bihuquqiha fahuwa dakhilun fi qaulillahi ta'ala wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Siapa saja yang mengerjakan sholat 5 waktunya dengan memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi semua rukun-rukunnya, maka dia sudah masuk kategori adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Yang ini lebih enteng, nggak usah berzikir. Yang penting sholat 5 waktu jalankan dengan benar, dengan baik, semua syarat-syaratnya penuhi, semua rukunnya jalankan. Itu sudah masuk kategori orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dua pendapat yang berbeda ini, kesimpulan saya, lebih baik disatukan. Siapapun yang setiap hari selalu mengerjakan sholat 5 waktunya, syarat-syarat sholatnya dipenuhi, rukun sholatnya dijalankan, ditambah dia selalu berzikir selesai sholat 5 waktu, selalu berzikir pagi dan sorenya, selalu berzikir ketika berangkat tidur, selalu berzikir ketika bangun tidur, selalu berzikir ketika berangkat kerja, meninggalkan rumah, atau pulang lagi menuju rumah. Dia masuk kategori bagian terakhir surah Al-Ahzab ayat 35, yaitu kategori al-mufarridun, kategori orang yang banyak berzikir. Dan untuk orang yang seperti itu, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan untuknya ampunan dan pahala yang besar. Saudara yang berbahagia, jadi ketika kita berdosa, dosa di luar dosa syirik, di luar dosa-dosa besar, dosa kecil, perbanyak zikir, itu sudah otomatis Allah akan berikan ampunan untuk dosa-dosa kita itu. Di samping itu, seseorang yang istiqomah berzikir, yakin dia akan dijauhi oleh iblis, dijauhi oleh setan. Sehingga yang ada dalam dirinya cuma nafsu. Ketika dia sudah rajin berzikir, tapi kok malas ibadah, itu pasti karena hawa nafsunya. Nggak ada unsur godaan setan. Kalau dia sudah rutin berzikir, dengan catatan zikirnya itu harus zikir yang dipenuhi dengan penghayatan, tidak sekedar mulut baca tapi hati dan pikiran nggak tahu kemana. Bukan.
Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah berikan kita taufik hidayah dan maunahnya. Kita gemar membasahi lisan kita dengan selalu berzikir, menyebut-nyebut asma Allah. Minimal Allah, Allah, Allah. Abaikan omongan orang yang mengatakan menyebut nama Allah tidak termasuk zikir. Abaikan omongan itu. Itu hanyalah omongan orang belakangan. Ulama-ulama dulu tidak ada yang berpandangan seperti itu.